Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syihab selaku dosen pengampu mata kuliah unit operasi. Perkenalkan, nama saya Naila Isifatlana Saluha dengan NIM 22508030011130 dengan nomor absen 15 dari kelas T03 jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi aliran fluida. Pada presentasi saya kali ini akan membahas topik 4 mengenai materi aliran fluida. Dalam aliran fluida terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu jenis-jenis dan sifat aliran fluida, yang kedua kekentalan, dan yang ketiga metode pengukuran. Fluida sendiri memiliki pengertian sebagai benda yang dapat mengalir. Fluida dapat berbentuk gas, cairan, atau padatan. Untuk jenis-jenis fluida ada 2, yaitu fluida yang mudah mengalir dan fluida yang sulit mengalir. Contoh produk pangan yang mudah mengalir adalah air, susu, minuman ringan, dan jus buah. Untuk contoh produk yang kental dan sulit mengalir adalah kecap, susu kental manis, coklat cair, dan saus. Sifat aliran. Untuk mengetahui sifat aliran cair, yang pertama, mengetahui peran penting dalam proses pengolahan produk pangan. Yang kedua, mengetahui pentingnya sifat aliran dalam mengontrol atau memonitor proses pengolahan. Yang ketiga, mengetahui pentingnya sifat aliran dalam desain proses pengolahan pangan cair. Yang keempat, dapat menghasilkan produk yang baik. Terdapat produk pangan yang memiliki sifat antara cair dan padat atau semi padat, seperti mentega, selai kacang, atau mayones, yang dapat mengalir hanya jika diberikan gaya dorong atau pompa yang cukup besar. Semakin encer bahan cair tersebut, maka akan semakin mudah mengalir. Bahan cair yang lebih kental akan lebih sulit mengalir. Untuk memahami sifat aliran, maka perlu memahami gaya mengenai fluida. Dalam fluida, gaya yang mengenai benda dapat berupa gaya tekan, gaya tarik, atau gaya geser. Gaya tekan dan gaya tarik biasanya dikenakan pada bahan padat atau semi padat, sehingga dapat diketahui sifat elastisitas atau plastisitasnya. Gaya geser dikenakan pada benda-benda yang dapat mengalir, termasuk bahan cair. Dalam aliran fluida terdapat beberapa gaya. Gaya tersebut adalah shear stress dan shear rate. Shear stress merupakan gaya yang diberikan pada bahan per satuan luas. Satuan yang digunakan adalah Newton per meter persegi. Untuk rumus shear stress sendiri seperti berikut ini, di mana tau sama dengan F per A dengan satuan Newton per meter persegi. Untuk shear rate, merupakan perubahan kecepatan akibat gaya yang diberikan pada jarak tertentu. Satuan yang digunakan adalah 1 per detik atau 1 per second. Untuk rumus shear rate sendiri adalah gamma sama dengan dV per dy dengan satuan 1 per second. Kekentalan dan sifat aliran. Kekentalan atau viskositas adalah gaya hambat atau friksi internal yang mempengaruhi kemampuan mengalir suatu fluida. Kekentalan digunakan untuk, yang pertama, menyatakan kandungan gula pada nira atau menyatakan kemurnian minyak. Yang kedua, petunjuk adanya kerusakan, penyimpangan atau penurunan mutu pada beberapa produk pangan seperti pektin, gelatin, bubur, dan agar. Kekentalan dan sifat aliran dapat diukur menggunakan instrumen yang disebut viskositas. Nilai viskositas dinyatakan dengan satuan dalam MGS adalah Newton detik per meter persegi atau sama dengan Pascal detik. Dalam TGS menggunakan satuan Dyne
detik per centimeter persegi atau poise, di mana 1 poise sama dengan 100 centipoise. Nilai viskositas pada kondisi shear stress dan shear rate tertentu disebut dengan viskositas aparen. Terdapat beberapa jenis viskometer yang dapat digunakan untuk mengukur viskositas. Di antaranya adalah rotary viskometer. Rotary viskometer. Rotary viskometer didasarkan pada gaya rotasi oleh spindle yang dapat berputar yang menyebabkan pergerakan dari cairan dan dapat diatur kecepatan putarnya. Spindle berbentuk silinder digunakan untuk mengukur cairan fluida yang encer. Spindle plate dapat digunakan untuk sampel yang lebih kental. Untuk rumusnya seperti berikut ini, di mana tau sama dengan mu dikali minus dV dibagi dy. Atau rumus seperti berikut ini, V sama dengan P1 dikurangi P2 dikali R kuadrat dibagi 8 dikali L dikali mu. Atau sama dengan delta P kali R kuadrat dibagi 8 dikali L dikali mu. Atau mu sama dengan delta PR kuadrat dibagi 8 LV. Berikut terdapat beberapa gambar. Untuk gambar yang ketiga, merupakan gambar skema rotational viskometer. Gambar 4 merupakan hubungan antara shear rate dan shear stress untuk cairan Newtonian dan non-Newtonian. Untuk gambar 5 merupakan gambar pengaruh gaya pengadukan terhadap nilai kekentalan untuk cairan Newtonian dan non-Newtonian. Contoh berikut adalah bagaimana viskometer tabung digunakan untuk menentukan nilai kekentalan cairan pada laju aliran tertentu. Suatu cairan mengalami pressure drop sebesar 700 PA setelah diberi gaya alir ke dalam tabung viskometer berdiameter 0,75 cm dan pseudop 30 cm dengan laju aliran 50 cm/3 per detik. Tentukanlah viskositas dari cairan tersebut. Hitunglah pula shear rate pada laju aliran tersebut. Diketahui delta P sama dengan 700 PA, D sama dengan 0,75 cm, atau R sama dengan 0,375 cm, dijadikan menjadi meter sama dengan 0,00375, L sama dengan 30 cm, dijadikan meter menjadi 0,3, Q sama dengan 50 cm/3 per detik, dan V sama dengan 50 dibagi pi kali 0,375 pangkat 2 sama dengan 113,18 cm per second sama dengan 1,1318 meter per second. Untuk viskositas aparen sama dengan mu A sama dengan delta P kali R kuadrat dibagi 8 kali L kali V sama dengan 700 dikali 0,00375 pangkat 2 dibagi 8 dikali 0,3 dikali 1,1318 sama dengan 0,003624 Pascal detik. Untuk shear rate sama dengan gamma sama dengan 4 kali V dibagi R sama dengan 4 dikali 1,1318 dibagi 0,00375 sama dengan 1294. Selanjutnya yaitu cairan Newtonian. Cairan yang nilai kekentalannya tidak dipengaruhi oleh besarnya gaya yang mengalirkan atau menggerakkannya. Contoh, seperti air, minuman ringan, larutan gula encer, larutan asam, dan larutan garam. Cairan ini diberi gaya pemompaan atau pengadukan, di mana kekentalannya tidak akan dipengaruhi oleh gaya tersebut. Hubungan antara shear stress dan shear rate dengan cairan Newtonian merupakan hubungan linear. Cairan Newtonian mempunyai nilai viskositas yang konstan. Berikut merupakan tabel 2 di mana nilai viskositas beberapa produk cair yang bersifat Newtonian. Selanjutnya yaitu cairan non-Newtonian. Cairan ini umumnya ditujukan bagi produk yang lebih kental seperti saus, kecap, dan madu. Nilai kekentalan akan sangat dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, di mana kekentalannya bisa meningkat atau menurun. Apabila cairan yang kental diaduk, maka ketika gaya pengadukan diberikan lebih kuat, cairan tersebut akan lebih mudah bergerak atau mengalir.
Semakin cepat pengadukan, cairan tersebut akan terasa lebih encer dan mudah diaduk. Hubungan cairan non-Newtonian dengan shear stress dan shear rate adalah tidak linear. Pada cairan ini, nilai viskositas berubah sesuai dengan rasio, karena rasio antara nilai shear stress dan shear rate tidak konstan. Selanjutnya yaitu cairan non-Newtonian pseudoplastik atau disebut shear thinning. Produk pangan cair dikategorikan bersifat pseudoplastis bila kekentalannya menurun jika gaya untuk mengalirkannya meningkat. Semakin besar gaya yang dikenakan, maka aliran cairan semakin lancar atau semakin encer. Contoh, krim cair, santan, dan sebagainya. Kurva pada shear stress versus shear rate berbentuk konveks. Nilai viskositas semakin menurun dengan semakin besarnya shear stress. Cairan non-Newtonian dilatan atau biasa disebut shear thickening dikategorikan bersifat dilatan apabila produk tersebut kekentalannya meningkat dengan meningkatnya gaya pengadukan yang diberikan. Contohnya seperti mentega kacang, disperse pati, dan gula kental. Jika dikenai gaya mekanis yang tinggi, menjadi semakin mengental dan mudah rapuh atau pecah-pecah. Kurva pada non-Newtonian dilatan ini berbentuk konkev, dan nilai viskositas akan semakin meningkat dengan meningkatnya shear stress. Cairan non-Newtonian plastis dikategorikan bersifat plastis apabila untuk dapat mengalirkan cairan tersebut diperlukan gaya minimal yang harus dicapai. Gaya minimum yang diperlukan untuk mengalirkan bahan disebut yield stress, di mana untuk mencapai gaya minimum, maka cairan akan mengalami penurunan nilai kekentalan, di mana semakin besarnya gaya yang diberikan, sebagaimana pada produk pseudoplastik atau disebut juga Kosentai plastik, atau kekentalannya konstan sebagaimana cairan Newtonian atau disebut juga Bingham plastik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.